Video ini saya buat pada saat saya down di titik terendah saya. Beberapa kali terlintas niat untuk bunuh diri saja. Teringat saat awal-awal menikah, bagaimana masalah yang harus dihadapi begitu bertubi-tubi, dan juga bagaimana saat ditipu rekan bisnis ratusan juta rupiah, sehingga akhirnya harus menjual rumah dan seluruh aset-aset yang ada. Dari situ saya mikir, kenapa sampai detik ini saya memutuskan untuk tetap bertahan dan untuk tetap berjuang. Buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, mari kita buktikan pada dunia dan belajar dari seekor Raja Wali bahwa kita pasti bisa keluar dari masalah saat ini. Amin. Fase tentang burung Raja Wali ini saya kutip dari beberapa sumber. Sangat menginspirasi saya dan juga semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe video ini dan klik loncengnya ya. Dan juga like video ini. Terima kasih. Burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut, burung Raja Wali memiliki fase perubahan tubuh ketika berumur 40 tahun. Ketika burung Raja Wali telah mencapai umur 40 tahun dan untuk dapat tetap hidup lebih panjang 30 tahun lagi, ia harus melewati fase transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Pada saat itulah seekor burung Raja Wali harus menentukan pilihan antara melewati transformasi diri yang menyakitkan atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan, namun singkat menuju kematian. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang, sehingga mencapai lehernya, sehingga ia akan sulit untuk makan. Cakar-cakarnya pun sudah tidak tajam, bulu pada sayapnya juga sudah sangat tebal, sehingga ia sangat sulit untuk dapat terbang tinggi. Jika seekor burung Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi. Kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu burung Raja Wali akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya lepas. Setelah beberapa lama, paruh barunya akan muncul. Dengan paruhnya yang baru, ia akan mencabut kukunya satu persatu dan menunggu hingga kuku-kuku baru yang lebih tajam tumbuh. Ketika kuku-kuku tersebut tumbuh, ia akan mencabut bulu sayapnya sehingga semua rontok dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh. Jika semua itu telah dilewati, burung Raja Wali dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya. Begitulah transformasi diri menyakitkan yang harus dilewati oleh seekor burung Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun. Umumnya orang mengetahui angsa sebagai simbol cinta dan kesetiaan.
Oleh sebab itu, hiasan sepasang angsa sering dipakai pada kue pengantin. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa burung Raja Wali juga memiliki kekuatan cinta dan kesetiaan yang tak kalah dengan angsa? Walau terlihat sangar, Raja Wali memiliki perilaku terpuji terhadap pasangan dan keluarganya. Cinta sepasang Raja Wali teruji dari awal mereka bertemu, dan kesetiaan mereka tak tergoyahkan hingga kematian memisahkan. Raja Wali pejantan yang mengincar Raja Wali betina, tetapi Raja Wali betina tidak begitu saja membiarkan dirinya mudah untuk diperistri oleh mereka. Ada uji kepatutan dan kelayakan yang harus dilalui oleh para Raja Wali jantan itu, sebab prinsip perkawinan bagi bangsa burung Raja Wali adalah monogami. Mereka tidak akan kawin dengan Raja Wali lain kecuali bila pasangannya telah mati. Di antara para Raja Wali jantan yang ingin meminangnya, si Raja Wali betina akan terbang tinggi sambil mencengkeram ranting pohon. Tiba-tiba, Raja Wali betina menjatuhkan ranting itu. Siapa di antara Raja Wali jantan yang berhasil menangkap ranting yang sedang melayang jatuh ke bumi, ialah pejantan yang berhak melaju ke tahap ujian selanjutnya. Raja Wali betina memilih ranting yang lebih besar lagi, dan membawa ranting itu terbang lebih tinggi dan melepasnya. Si calon juga harus berhasil menangkap ranting itu. Lalu jikalau berhasil, sudah selesaikah? Belum. Biasanya Raja Wali betina akan mengulang itu lebih dari 2 kali dengan ranting yang lebih besar dan terbang lebih tinggi lagi. Jikalau si calon gagal menangkap ranting itu, maka Raja Wali betina akan terbang meninggalkannya. Akan tetapi, bila Raja Wali jantan itu tetap berhasil menangkap ranting itu, maka dia berhak mempersunting Raja Wali betina itu. Sepasang burung Raja Wali memiliki perilaku teamwork. Raja Wali betina tidak membiarkan suaminya lelah sendirian membuat rumah bagi mereka dan anak-anak mereka. Ketika istrinya sedang mengerami telur-telur cikal bakal buah hati mereka, Raja Wali jantan setia menjaga. Menjelang waktu makan, si Raja Wali jantan mencari makanan bagi istrinya. Pagi hari, Raja Wali betina meninggalkan sarangnya dan suaminya menggantinya mengerami telur-telur itu. Begitu seterusnya, Raja Wali betina dan jantan bergantian bertugas mengerami hingga telur-telur itu menetas. Merawat anak bukanlah kerja Raja Wali betina semata. Suami istri Raja Wali benar-benar bekerja sebagai satu tim yang saling membantu, termasuk mencari makanan dan memberi makan. Keistimewaan lainnya, Raja Wali tidak takut terhadap angin kencang maupun badai. Ketika burung lain menjauhi angin kencang dan berlindung di saat badai, Raja Wali malah menyukainya. Ketika angin kencang dan badai terjadi, mereka dapat terbang lebih tinggi tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Burung Raja Wali juga tidak pernah memakan bangkai. Mereka selalu memakan daging segar. Burung-burung lain mungkin mengais-ngais tanah atau bahkan menanti bangkai yang dapat mereka lahap tanpa perlawanan. Tetapi seekor Raja Wali selalu menantikan kesempatan dengan tenang. Dia mengintai mangsanya karena menginginkan makanan terbaik. Burung Raja Wali juga memiliki beberapa musuh. Salah satunya adalah burung gagak yang selalu berteriak dan mengganggu.
Saat seekor burung Raja Wali sedang keluar terbang, seringkali seekor atau beberapa ekor burung gagak akan datang mengikutinya dari belakang dan mulai mengganggunya. Untuk mengusir musuhnya, burung Raja Wali hanya merentangkan sayapnya sepanjang 8 kaki, memperhatikan tekanan udara serta naik lebih tinggi dan lebih tinggi, hingga ia mencapai ketinggian tertentu di mana tidak ada burung lain yang sanggup terbang setinggi itu. Bahkan burung gagak pun tak bisa bernafas dalam ketinggian tersebut. Akhirnya burung gagak tidak bisa bersaing dengan burung Raja Wali. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah, jangan kalah dengan Raja Wali. Hidup ini indah, jangan bunuh diri, tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk masalah kita.